Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ellen dari kelas 11 6B24 mau menjelaskan tugas akhir dari kelompok saya dan Resi Masito yang memilih outlet rancang bangun sistem informasi akuntansi dengan judul aplikasi berbasis website untuk menunjang sistem penggajian pada PT Triwarga Dian Sakti. Pertama kita buka aplikasi Laragon dulu. Kenapa kita memilih aplikasi Laragon? Karena aplikasi XMPP kita error, jadi saya mengalihkannya dengan aplikasi Laragon. Akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian klik All Star. Klik All Star, terus kita buka di Google Variable localhost penggajiannya. Kita klik di sini terlebih dahulu. Akan muncul tampilan seperti ini. Ada username, password, kita login sebagai apa, terus langsung login. Misalkan kita mau login sebagai admin. Nah, passwordnya di sini kita ketik, kita login sebagai admin, passwordnya kita akan ketik itu admin. Nah, kita loginnya sebagai admin, login. Nah, dashboard awalnya kayak gini. Di sini ada data karyawan, data absensi, bagiannya tunjangan, lemburan, potongan, gaji, akun, dan jurnal. Nah, kita kalau login sebagai admin, kita bisa buat ngedit, mau nambah atau mau ngapus. Kita lihat data karyawan terlebih dahulu. Nah, akan muncul seperti tampilan kayak gini. Ada nomor, ID karyawan, nama, telepon, bagian, status, opsin. Nah, nomor 1 kita ada ID karyawan TST001, nama Rendra, nomor telepon, bagiannya cleaning service, statusnya aktif. Nah, nomor 2 KRY001, nama testing, nomor telepon, bagian IT, statusnya masih aktif. Misalkan kita mau lihat di Rendra, kita tinggal klik di option yang ini, akan muncul kayak gini. Misalkan ada perubahan data karyawannya. Kita lihat absensi karyawan terlebih dahulu. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Dari Mei 2020. Kita lihat absensinya. Nomor 1 ada Rendra dengan ID karyawan TST001. Dia hadir 20 hari, sakit kosong, izin kosong, alfa kosong. Nah, nomor 2 ada testing dengan ID karyawan KRY001, hadir 19 hari, sakit 1, izin nggak ada, alfa nggak ada. Misalkan kita mau lihat kayak gini. Nah, bagian kita mau lihat di bagian apa. Ada kode, nama, gaji pokok, nomor per jamnya berapa. Pertama ada kode BG N01 cleaning service. Gaji pokoknya 2.700.000, lembur per jamnya 25.000. Nomor 2 ada bagian IT, gaji pokoknya 3.400.000, lembur per jamnya 75.000.
misalkan kita ini tinggal kita klik di opsi mau lihatnya kan seperti ini. Kita lihat tunjangannya terlebih dahulu. Ada ID karyawan, nama, tanggal, jumlah, keterangan. Nomor 1 ada ID karyawan KRY 00 TST tanggal 9 Mei 2020, jumlahnya 120, ada tunjangan pulsa. Di keterangan ada tunjangan pulsa. Nomor 2 sama 50.000, bedanya di sini dia ada tunjangan perjalanan. Kita lihat lemburannya. ID karyawan, nama testing tanggal 9 Mei 2020, mulainya jam 10.30, selesai jam 11.45, 1,2 jam. Kita lihat potongannya terlebih dahulu. Rendra pada tanggal 9 Mei 2020 dia ada kasbon 130, gaji Mei 2020, total karyawan dulu, nunggu Afrafaf nggak ada, Rizek kosong, Afrafaf 2 absen. Rendra gaji pokok 2.700.000, tunjangan kosong, lembur 52.500, potongan 130, testing 3.400.000, tunjangan 170.000, lembur 90.000. Kita lihat ada Afrofal. Nah, di data gaji Afrofal periode Mei 2020, misalkan kita mau admin mau ngecetak semua slip gaji, diklik 2 kali. Oke. Misalkan kita mau ngeprint, tinggal kita klik print. Kita di sini enggak ngeprint, jadi kita klik cancel. Ini cancel. Ini ada nomor slipnya, ID karyawan, nama, bagian, metode pembayarannya, dibayar tanggal berapa, pendapatan, gaji pokok, lembur, tunjangan, total pendapat, pengurangannya berapa, penghasilan gaji bersih 3.660.000 dari ID karyawan KRY 001, nama, testing, bagian IT. Nah, kita cetak rekap gajinya. Nah, kita misalkan ini kita tinggal print, tapi kita di sini nggak ngeprint, jadi kita klik cancel. Ada ID karyawan, nama, gaji pokok, tunjangan, lemburannya. Ini rekap gaji karyawan periode Mei 2020. Kita bisa lihat semua karyawan di sini. Terus kita cetak laporan gaji karyawan. Ini tinggal print. Rekap gaji karyawan periode Mei 2020 berapa, pembayarannya cash. Kita lihat data akun. Ada nomor, kode akun, nama akun, jenis akun. Nomor 1, beban gaji di debit. Beban gaji di debit. Pembayaran klien di kredit. Kita jurnal, tinggal kita pilih bulannya. Kita pilih misalkan bulan Mei.
Data 2019. Tuh. Mei 2020. Lihat. Data Juni Mei 2020 ada pembayaran klien di kredit sebesar 150 juta sama beban gaji di debit 153 juta sama pembayaran klien di kredit 130 juta ribu. Keterangannya pembayaran klien, beban gaji bulan Mei, pembayaran klien. Pembayaran klien. Kita log out. Kita masuk sebagai direktur, password direktur, kita ketik password direktur juga, kita login sebagai direktur. Kan ada karyawan, absensi, tunjangan, lembur, potongan gaji, dan jurnal. Ini direktur cuma buat ngeliat doang, nggak bisa ngerubah. Kayak kita login sebagai admin. Data karyawan, absensi, ada ID, nama, telepon, bagian status sama. Pertama Derendra, bagian cleaning service. Kedua ada testing, bagian IT, statusnya masih aktif. Tunjangan, ada ID karyawan, nama, tanggal, jumlah keterangan. Di ID karyawan KRY 001 testing ada jumlah 120.000, tunjangan pulsa sama. Kedua KRY 001 testing 50.000, dia tunjangan perjalanan, lemburan. Akan tampilan seperti ini. Potongan, ada ID karyawan TST 001 Rendra tanggal 9 Mei 2020, jumlah 130.000, dia kasbon. Gaji, total karyawan 2. Ulang. Sama aja. Kita lihat jurnal. Ada pembayaran klien di kredit, beban gaji di debit, pembayaran klien di kredit. Kita mau masuk sebagai karyawan.
kita masuk sebagai karyawan, username menggunakan ID karyawan, password juga sama, kita menggunakan ID password juga menggunakan ID karyawannya. Nah, kita login di sini sebagai karyawan. Cuman kalau sebagai kita login sebagai karyawan cuma ada absensi, tunjangan, lembur, potongan gaji. Data absensinya sama kayak gini, ada Rendra. Kita kan di sini loginnya sebagai Rendra, jadi kita cuma bisa ngeliat Rendranya doang. Tunjangan Rendra berhubung nggak ada tunjangan. Lemburannya dia ada lemburan Jumat 8 Mei 2022, cuma segini. Karyawan dia ada kasbon pada tanggal 9 Mei 2020. Ada gaji. Kita login dulu. Kita masuk sebagai rektor. Manajer. Ininya passwordnya manajer, kita login sebagai manajer. Login. Nah, cuma ada karyawan, absensi, tunjangan, lembur, potongan gaji. Bedanya di sini ada jurnal kalau sebagai manajer. Karyawan. Kita klik absensi, akan muncul tampilan seperti ini. Mei 2020, opsi Rendra 20 hari, testing 19 hari. Dia ada sakit sehari. Tunjangan testing memiliki tunjangan pulsa sama tunjangan perjalanan, sedangkan Rendra nggak memiliki tunjangan. Lemburan kita mau lihat potongannya. Rendra memiliki kasbon pada tanggal 9 Mei 2020 130.000. Gaji total karyawan 2. ID karyawan KRY 001 dan dengan nama testing, gaji pokok 3.400.000, tunjangan 170.000, lemburan 90.000, potongan kosong, gaji bersih 3.660.000 dengan nomor 2 Rendra, gaji pokok 2.700.000, tunjangan kosong, lemburnya 52.500, potongan 130, gaji bersihnya 2.662.500. Sekian penjelasan dari kelompok saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan masih menjelaskannya masih kurang jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.